warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Rabu kawan. Apa kabar kalian hari Rabu ini? Apakah semua kegiatan kalian lancar-lancar saja? Tak ada kendala? Semoga saja lancar kawan. Amin ya rabbal alamin. Tak ada kendala berarti bagi kawan-kawan yang sudah berada di tempat kerja, selamat menjalankan aktivitas kewajiban kalian bekerja kawan. Dan bagi kawan-kawan yang masih nganggur, yang suka ke warung kopi ataupun di pos ronda ataupun ke pos satpam untuk mengajak Pak Satpam main catur, semoga kalian cepat mendapatkan pekerjaan agar tidak main catur terus kawan. Oke, seperti biasa di hari Rabu kita akan mencoba mengulas beberapa game yang terjadi di turnamen mingguan yang ada di chess.com. Title Tuesday Blitz edisi November tanggal 7. Dan kebetulan kawan, dua sesi ini dimenangkan oleh Magnus sekaligus kawan. Di sesi awal ini Magnus Carlsen menang tiebreak atas Jeffrey Seong walaupun mereka mempunyai poin yang sama, 9,5 poin. Kalau Jeffrey Seong ini tak terkalahkan kawan, tapi Magnus Carlsen sempat kalah pada game ke-8 saat menghadapi Pranav. Tapi Jeffrey Seong tak terkalahkan, hanya mengalami 3 kali remis kawan. Dan untuk sesi akhirnya kawan, Magnus Carlsen ini tak terkalahkan, hanya 2 kali remis kawan di sini, mendapatkan 10 poin. Selamat buat Magnus Carlsen memenangkan 2 sesi sekaligus. Dan game yang akan kita ulas ini cukup menarik kawan. Di sesi awalnya Magnus Carlsen ini sempat bertemu dengan pemain kita, pemain Indonesia kawan, yaitu pada game ke-6 kawan, menghadapi International Master Joseph Taher. Joseph Taher sendiri kawan berada di posisi ke-51, tapi dia tidak bermain penuh kawan. Pada game terakhirnya Joseph Taher ini tidak main kawan. Ini posisinya Joseph Taher kawan, memetik 7 kali kemenangan, 3 kali kalah kawan. Dan pada game terakhirnya dia tidak main. Seperti apa permainannya saat melawan Magnus Carlsen pada game ke-6? Langsung ke papan analisisnya kawan. Tanpa babi bu lagi, kuda F3 diawali oleh Magnus Carlsen. Joseph Taher kuda F6. Carlsen mentransposisi ke permainan Nimzo Larsen attack. Sudah sangat jelas Viajento gajah gelap seperti biasa. Dan saat lawan bermain di sayap-sayap kawan, artinya kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan kontrol petak pusat. Itulah yang dilakukan oleh Joseph Taher dengan pion D5-nya. Gajah B2, gajah terang F5 lanjut Joseph Taher. Coba disergap oleh kuda ke H4. Gajah ditarik mundur lagi ke petak C8 kawan, kembali ke kandangnya. Ini adalah opsi terbaik juga kawan. Ke petak D7 bisa jadi, ke petak G6 juga bisa jadi, ke kandangnya pun bisa jadi. Dan di sini pion E3 lanjut Magnus untuk kontrol petak gelap D4 untuk menghindari potensi pion hitam didorong terus, untuk juga berikan dukungan bagi pionnya nanti di petak pusat D4 kawan. Nah, di sini pion C6 lanjut Joseph Taher. Setelah gajah E2 ini kawan, untuk kontrol atau perkuat petak G4, pion G6 lanjut Joseph Taher. Rokade Magnus, kemudian gajah G7. Di sini Carlsen dorong pion C4. Langkah standar di pembukaan Nimzo Larsen kawan, menantang pertukaran di petak C4, ditolak Joseph Taher dengan rokade. Dan di sini pion D4 dilanjutkan oleh Magnus. Seperti yang kalian lihat kawan, saat kita menyiapkan gajah untuk Viajento, di sini Carlsen malah memblokadenya. Apa ide dari Magnus Carlsen kawan? Tentu kawan, tujuannya untuk mendapatkan kontrol di area-area petak pusat ini. Walaupun terlihat diagonalnya malah terblokade oleh pionnya sendiri. Tadi Stockfish lebih menyukai dengan langkah pergerakan pion H3 untuk kontrol petak G4 ini, atau kuda kembali ke petak F3 menurut Stockfish, atau cukup ke petak D3 kawan, agar diagonal ini tetap terbuka. Tapi Carlsen tentu punya ide kawan dengan pion D4. Dan di sini Stockfish menyarankan bermain dengan pengembangan kuda B ke D7 ataupun kuda langsung ke petak E4. Awasi pengembangan kuda kawan, petak C3, petak D2 ini. Joseph Taher mulai menyisir di sisi kiri dengan pion A5. Kuda C3 untuk hentikan laju pion kawan, sudah jelas. Di sini ada pion E6 lanjut Joseph Taher. Kuda ditarik mundur ke petak F3 untuk menghindari discover di sini. Kemudian ada pengembangan kuda B ke D7, menteri C2 lanjut Magnus, koneksikan dua bentengnya, dan tahap pembukaan Magnus Carlsen sudah selesai. Di sini kita lihat kawan, ada gajah terang punyanya Joseph Taher ini terlihat tidak mempunyai akses untuk keluar beberapa saat setelah gajah tadi kembali ke kandangnya. Benteng E8 terlebih dahulu lanjut Joseph Taher untuk dukungan di lajur E-nya, dorong pion nanti kawan. Benteng FD1, di sini menteri naik ke petak E7, diikuti benteng AC1 dan pion B6 dimainkan oleh Joseph Taher. Keluarkan gajah di petak B7 ataupun petak A6 nanti.
Dan Magnus mencoba membuka permainan dengan pion C pukul pion D5. Pion H3 juga bagus kawan, kontrol petak G4 atau kuda ke petak E5 menantang pertukaran. Itulah saran dari Stockfish. Carlsen lebih memilih membuka lajur C-nya untuk menekan pion yang di sini kawan. Seumpama diambil menggunakan pion C di sini, tentu lajur C terbuka kawan. Kuda ini bisa menempati petak B5 dan mencoba melakukan ancaman garbuan nanti kawan dengan kuda ini. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Di sini Joseph memilih ambil balik menggunakan pion E. Artinya pion ini lemah kawan, tapi tak ada masalah, mungkin gajah nanti akan proteksi. Carlsen tarik mundur gajah F1, berikan ruang bagi reposisi kuda jika diperlukan kawan, langsung nanti ke sisi kanan atau berencana via Cento dengan gajah terangnya. Gajah B7 untuk proteksi pionnya dari ancaman discover di sini dan berikan jalan juga bagi benteng kalau ingin direposisi ke lajur C nanti kawan. Pion G3 lanjut Magnus. Kuda E4 menantang pertukaran, ditolak gajah G2. Joseph Taher mendahului pertukaran kuda pukul kuda C3, diambil balik menggunakan gajah kawan agar menteri tetap mengawal petak terang dari potensi pion didorong maju. Pion B5 untuk dukungan pionnya kawan ataupun juga untuk pergerakan kuda kalau ingin lompat ke petak B6 nanti. Dan dicap dengan langkah pion A3. Korban sementara kawan diterima Joseph Taher oleh menteri. Ada benteng A1, menteri mundur ke D6. Benteng caplok pion A5 dan tidak melanjutkan baku hantam, tapi pion B4 putus koneksi terlebih dahulu kawan. Pertukaran benteng didahului oleh Magnus, ambil balik oleh benteng. Nah, sekarang gajah mundur ke petak D2 dan Joseph Taher menantang pertukaran pion di petak C5. Ditolak dengan benteng C1, ada benteng C8 dan Magnus Carlsen tarik mundur menterinya ke B1. Selanjutnya terbuka lajur C dengan pion C pukul pion D4, baku hantam benteng, ambil balik oleh gajah. Nah, di sini pion E yang ambil balik pion pusat D4 kawan. Agar gajah ini punya opsi untuk mempunyai diagonal yang terbuka di diagonal ini. Karena main di diagonal ini sudah terblokade oleh pion di petak B4. Nah, kita berada di langkah ke-28 ini kawan. Sampai 28 langkah ini Joseph Taher mampu meladeni permainan Magnus Carlsen. Masih dalam posisi yang seimbang walaupun dia pegang hitam. Oh ya kawan, papan analisis dari titel Tuesday ini berbeda dengan papan saat ada turnamen besar. Tidak ada analisis yang menunjukkan tanda-tanda kesalahan. Hanya ditunjukkan lewat evaluasi bar saja, naik turun. Tidak ada tanda kuning, tanda merah, tanda brilian, tidak ada di sini kawan. Perbedaannya di situ dengan event-event turnamen. Kadang-kadang ada sih, kadang-kadang enggak untuk di titel Tuesday ini. Nah, di sini di langkah ke-28-nya Joseph Taher ini melakukan kesalahan dengan langkah kuda ke B8 kawan. Untuk buka akses bagi gajah keluar mengawasi diagonal ini, ataupun juga mencoba nanti reposisi ke sini untuk menekan pion yang di sini bersama gajah atau untuk proteksi pionnya sekaligus kawan. Tapi yang menjadi miskalkulasi Joseph Taher yang berpikir kurang lebih tadi 21 detik kawan di sini. Joseph Taher mungkin tidak melihat adanya menteri ke petak E1 yang dimainkan oleh Magnus Carlsen. Ancaman di sini kawan, ancaman di sini juga. Terus langkah terbaiknya apa bagi kuda ini kawan? Ke petak F6 kawan yang terkuat. Yaitu untuk proteksi petak E8 dari ancaman manuver menteri kawan yang mencoba menusuk di baris belakang. Ataupun juga nanti kalau menteri ini bergerak ke petak E1 masih ada gajah yang bisa proteksi pion ini bersama menteri kawan. Itulah langkah terkuatnya. Mungkin pion H4 akan dilanjutkan Magnus. Tapi memilih kudanya ke petak B8 inilah yang menjadi pembeda saat menteri ke petak E1 kawan. Ancaman di sini kawan terhadap gajah bisa jatuh. Ancamannya juga di sini. Nah, di sini gajah E6 blokade laju menteri menyerahkan pion. Seumpama di sini pion ini diproteksi dengan kuda C6, tetap ancamannya di sini kawan sekak. Nah, kalau kalian blokade dengan gajah, gajah di sini jatuh. Kalaupun kalian blokade dengan menteri di sini menjaga gajah, kuda yang jatuh repot juga. Seumpama lagi kuda ini bergerak ke petak A6 untuk memproteksi pion di sini kawan, tetap menteri ini akan meluncur kawan. Kalau blokade dengan menteri di sini untuk menjaga gajah sekaligus, menteri bergerak ke petak C6 kawan. Untuk ancam pion di sini, pressure gajah, pressure kuda kawan. Nah, kalau kalian backup dengan menteri ke petak D8, gajah akan keluar untuk awasi ruang-ruang gelap kawan. Agar kuda tidak bisa manuver lagi, agar menteri juga tidak menantang pertukaran.
dan nanti kuda siap bergerak, buka akses bagi gajah terang untuk serang pion yang di sini nanti kawan. Gajah tidak akan berani meninggalkan kuda di sini, coba lihat. Ataupun gajah ini siap direposisi ke sini untuk serang kuda, bisa jadi karena kuda sudah tidak bisa lari ke ruang-ruang gelap ini kawan. Posisi putih akan mendominasi. Jika putih juga menemukan langkah-langkah terbaiknya dalam permainan yang cepat, tentu apapun masih bisa terjadi. Oke, kembali lagi ke langkah singa. Memilih gajah E6, menyerahkan pion B4-nya, gajah ambil pion B4 ancam menteri. Nah, di sini menteri bergerak ke peta C6, ke peta ini kawan, atau langsung mundur, merupakan opsi terkuat. Memilih ke peta B6, Yosef Taher untuk menyerang pion yang di sini bersama gajah. Ada menteri ke peta C3, kuda C6, tekan pion 3 kali kawan. Ada gajah C5, berbalik ancam menteri. Menteri ke peta A6, diikuti gajah F1, serang menteri lagi. Menteri bergerak ke A2. Yang terkuat tadi, menteri ini mundur ke peta A8. Tapi memilih ke peta A2. Dan Carlsen, pion B4. Koneksikan pionnya bersama gajah. Siap didorong lagi juga untuk cepat promosi. Yosef Taher melangkah kuda mundur ke B8. Pion B5. Kuda D7 ancam gajah kawan. Dan Carlsen menantang pertukaran menteri. Carlsen juga punya opsi kawan untuk dorong pion untuk cepat promosi. Kalau disikat oleh kuda gajah ini, ya kalian ambil balik dengan menteri. Jangan menggunakan pion yang terlihat kalian mempunyai 2 pion bebas. Karena di sini ada discover kawan. Tapi Carlsen memilih menantang pertukaran dan menurut Stockfish yang terkuat melakukan pertukaran langsung kawan. Dan permainan endgame-nya akan jadi seperti nanti. Gajah akan menantang pertukaran, mungkin diladeni oleh putih kawan, diambil balik oleh raja. Memang terlihat putih mempunyai 1 pion bebas kawan di sini. Apalagi Magnus Carlsen yang main. Tapi inilah jalur terkuat versi Stockfish. Memilih menolak menteri ke B1. Mungkin nanti diikuti dengan gajah kawan. Ancaman skakmat, tapi masih ada kuda proteksi gajahnya nanti ke depan. Tak diperdulikan Carlsen. Menteri A8 skak. Gajah F8 kawan. Gajah pukul gajah. Ambil balik oleh kuda. Nah di sini pion H4. Lanjut Magnus. Magnus juga mempunyai kesempatan dengan kuda kawan melakukan aksi di sini. Serang pion di sini, serang gajah di sini untuk kontrol peta H3 dari potensi gajah meluncur ke peta H3, serang gajah bersama menteri kawan. Itulah opsi terkuat dengan kuda G5 menurut Stockfish. Carlsen dengan pion H4 memberikan kesempatan gajah ke H3. Masih ada kuda D2 ancam menteri, proteksi gajahnya juga kawan. Menteri bergeser ke C1, berbalik ancam kuda. Carlsen dorong pion B6. Kita berada di langkah ke-41. Magnus Carlsen masih mempunyai 1 menit 44 detik. Sangat cepat permainan Magnus Carlsen. Sedangkan Yosef Taher terseok-seok dengan 13 detiknya. Di sini kawan, gajah ditarik mundur oleh Yosef Taher. Untuk coba hentikan laju pion di sini. Nanti bisa mendapatkan ganti kuda kawan. Tapi kuda lari ke peta B3 ancam menteri. Menteri ke C3. Kuda ke C5. Ini membuat Yosef Taher menyerah. Kuda berhasil memutus koneksi menteri gajah kawan. Gajah dalam ancaman menteri. Kalian sulit lagi untuk menghindari pion untuk tidak promosi. Sampai di sini tak perlu saya jelaskan langkah-langkah yang lain kawan. Silakan kalian otak-atik. Sudah jelas pion bisa promosi di langkah berikutnya. Terserah kalian mau bergerak seperti apa. Oke, itulah kawan permainan International Master kita. Yosef Taher menghadapi Magnus Carlsen di title Tush Deep sesi awal kawan pada game ke-6. Di awal pembukaan sampai permainan middle game sampai langkah ke-28 tadi kalau tidak salah Yosef Taher mampu meladeni permainan Magnus Carlsen kawan. Tapi sayangnya di langkah ke-28-nya kawan Yosef Taher melangkah kuda B8 yang mungkin tidak melihat potensi menteri putih bergerak ke peta E1 ancaman di sini tadi kawan. Dan semoga permainan dari permainan Magnus Carlsen dengan Nim Solarsen Attack tadi bisa memberikan wawasan referensi pembukaan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya seperti biasa. Untuk nanti sore saya carikan lagi gamenya Magnus Carlsen kawan untuk sesi akhirnya. Kebetulan Magnus Carlsen menang 2 kali di edisi minggu ini. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Seperti biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like kalian pada video kami. Dan juga jangan lupa subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir. Untuk memberikan dukungan lebih bagi channel kami ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.